itu adalah internet consumer potential internet. Dan dalam 4 tahun Ace Venture sudah invest atau sudah mendanai lebih dari 40 early stage companies di Indonesia. Dan sebagai dari portofolionya misalnya berrybenka.com, gilna.com, dan buat Anda yang mau atau lagi galau mau menikah, Anda bisa masuk ke bradstory.com. Saya pernah masuk di portal itu dan Anda bisa padu-padankan, Anda mau fotografernya siapa, Anda mau cari kartu invitation-nya. Jadi mereka portal untuk pernikahan. Yang saya nggak bisa lakukan pada waktu itu, semuanya menarik, yang bisa lakukan adalah menikah laginya itu nggak dapat izin ya, atau calonnya Pak, calonnya nggak disediain, nggak ada. Satu lagi produknya adalah GetScoop, Redmap, 1000.com, Shopdeka, Circlo, Ruangguru.com, gitu ya, Tokopedia dan Traveloka, Teleborder dan Urbanindo. Banyak yang mereka invest. Nah biasanya exitnya nanti akan diceritakan oleh Pak Wilson, bisa melalui merger dan akuisisi atau sell to private company lainnya. Nah Pak Wilson ini juga saya tertipu sesaat. I thought he is a Singaporean. Ternyata he is Indonesian based on in Singapore ya. Sudah berapa lama Pak? 13 tahun menetap di Singapura dan regular travel ke Indonesia. Background akademiknya adalah Bachelor in Computer Science ya, Computer Science dari Binus University Jakarta. Waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Wilson, dan teman-teman harap menggunakan kesempatan ini bertanyalah sepuas-puasnya ke dia sebelum dia kembali ke Singapura, karena kalau enggak nanti Anda harus ke Singapura untuk bertanya. Saya titip es krim di sana ya. Silakan. Terima kasih Pak Iko. Sebelumnya saya pengen tahu lebih dalam ya teman-teman, ada yang udah pernah dengar soal venture capitalis belum ya? Udah pada. Jadi saya tulis untuk websitenya, bisa dicek. Website ini sebenarnya banyak meliput tentang kita, jalan kita ngapain aja segala macam. Jadi venture capitalis itu sebenarnya salah satu model financing sih untuk perusahaan-perusahaan. Tapi dalam konteks yang saya bicarakan hari ini itu very focused in the technology space. Jadi kita enggak, karena tadi saya bicara dengan Pak Niko bilang ada yang bikin bisnis model sampah, ada yang kelapa sawit, yang kayak gitu saya nggak ngerti. Bahkan sebenarnya background saya itu bukan finance. Jadi bisnis venture itu sebenarnya bukan bisnis financial, bukan bisnis yang kompleks. Itu key dari venture business itu sebenarnya entrepreneurship. It's all about how to build a big and sustainable company. Itu intinya. Nanti malam ini kita prosesnya itu santai aja. Selama saya berbicara, kalau ada pertanyaan atau apa silakan langsung celetuk aja, nggak apa-apa. Saya udah sediain beberapa slide sebenarnya, dan slide-nya rada buru-buru sih, jadi saya caplok-caplok dari mana-mana. Nanti saya juga kasih contoh sebenarnya pas lagi fundraising ke VC itu apa sih yang harus di prepare, dan nanti saya tunjukin slide yang benar-benar saya pakai untuk fundraising, jadi kalian bisa lihat sebenarnya sesimpel apa sih fundraising itu simple sekali. Tadi Pak Niko juga ngomong bikin business plan, mahasiswa di sini sampai 500 halaman segala macam. Business plan yang biasa kita lihat itu cuma 10 deck presentasi, as simple as that. Jadi ada satu terminologi kalau di dunia IT VC. Untuk raising money, kamu itu harus ikutin rule 10, 20, 30. 10 slide, font size-nya harus 10 slide, jumlah kata di dalam slide itu tidak lebih dari 20, dan fontnya itu harus yang 30, size 30, harus gede-gede. Itu aja sebenarnya simple. Jadi karena sebenarnya dalam khusus untuk VC di dunia teknologi, yang penting itu bukan planning jangka terlalu panjang, tapi lebih ke passion dari si founder itu tersebut. Oke, jadi saya langsung masuk aja ke slide yang udah saya prepare, biar kita ada itunya, ada guide-nya untuk berdiskusi ya. Nah, tadi saya udah dikenalin oleh Pak Niko. Jadi dalam
Raising capital itu sebenarnya ada dua proses yang kita harus lakukan. Yang pertama itu kita harus melakukan beberapa preparation, dan pada saat actual prosesnya nanti saya jelaskan sebenarnya pada saat kita prepare apa yang harus kita prepare, pada saat kita melakukan fundraising prosesnya itu seperti apa, negosiasi seperti apa, term-term apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam itu. Sedikit background tentang East Ventures, seperti tadi sudah dibicarakan juga, ini beberapa startup yang sudah kita invest di Indonesia, ini semua startup di Indonesia sih. Dan pertanyaan paling penting sebenarnya, kenapa sih sebenarnya kita itu butuh raise money? Secara tradisional itu ada istilahnya untuk raise money itu kita cukup raise dari 3F. Pernah dengar nggak 3F? Family, friends, and food. Ya. Sebenarnya technically dari sana aja sudah bisa, tapi kenapa kita butuh fundraising? Kemudian dari siapa sebenarnya kita butuh fundraising itu? Yang pertama itu kenapa kita butuh fundraising? Ada dua macam. Tadi saya sudah jelaskan bisnis kita sebenarnya bisnis entrepreneurship. Ada dua macam entrepreneur sebenarnya pada saat kita menjadi entrepreneur. Satu itu entrepreneur yang agresif. Satu lagi entrepreneur yang comfortable. Comfortable itu seperti apa? Ya, gua keluar dari business school, gua buka toko, jualan, tiap tahun profit, bisa jalan-jalan ke Singapura, kadang-kadang ke Europe, ke US, anak gede bisa sekolah, gua senang. Itu comfortable. Tipe entrepreneur yang lain bikin bisnis mau menguasai Indonesia, bikin bisnis mau menguasai dunia. Ada dua macam. Yang penting dari sisi kita pengen entrepreneur yang versi kedua, yang agresif, yang pengen benar-benar menjadi market leader, menguasai market. Dan pada saat kamu punya traits seperti itu, di sana menurut saya kamu butuh fundraising dan butuh lebih agresif dalam mengimplementasikan apa yang kamu pengen. Kemudian yang kedua, fundraising itu dari mana? Apakah semua investor itu sama? Jawabannya tidak. Kita bedakan dua investor. Tepatnya uangnya. Ada yang disebut dengan smart money dan ada yang disebut dengan dumb money. Maksudnya apa? Pada saat suatu investor itu memberikan funding, sebenarnya yang dinilai itu bukan cuma uangnya. Ada banyak hal, value yang dibawa oleh investor tersebut. Networknya, know-how-nya, mungkin pengalamannya, banyak sekali mentorship-nya dan sebagainya. Itu yang kita sebut dengan smart money. Jadi $1 yang diberikan oleh investor tersebut itu harganya nggak $1. Di belakang itu banyak sekali value-nya. Dumb money itu dikasih uang, ya uangnya segitu aja. Contohnya dumb money itu sebenarnya apa? Bank sebenarnya, bank loan. Dia kasih uang udah selesai, lu urusin diri aja, lu jalan-jalanin aja sendiri, uangnya gue nggak bakal kasih lu advice segala macem. Nah jadi ini ada dua perbedaannya dari mana kita raise. Nah untuk agresif founders, gimana sih sebenarnya traits? Gimana sih kita mengidentifikasikan kalau dia itu agresif? Pertama biasanya pada saat kita menganalisa suatu business plan atau kita bicara tentang produk atau tentang company, kita lihat ini founder yang ngomong itu dia insightful nggak? Dia ngerti nggak sih apa dia bilang, dia omongin? Jadi contohnya kita ngomong soal, saya yakin di sini semua pasti seperti itu, tapi di dunia luar, di luar sana nggak kayak begitu. Misalnya contohnya dia mau in term of the technology, for example, dia mau buat aplikasi mobile. Kita tanya, kamu bikin aplikasinya untuk platform apa? Oh, saya bikinnya untuk platform iOS, untuk iPhone. Karena orang Indonesia itu semua pakai iPhone. Wah, itu udah salah, itu nggak insightful. Kenyataannya orang Indonesia itu masih banyak pakai BlackBerry kan? Habis itu banyak pakai Android, justru iPhone itu paling sedikit di Indonesia. Nah, itu contoh insightful. Jadi dia harus punya informasi, deep information about his own industry. Yang kedua, biasanya founders yang insightful itu, dia itu banyak hipotesanya. Ditanya apa aja ada aja teorinya biasanya. Kenapa? Karena dia itu pemikir kebanyakan. Dan mereka itu suka menghayal-hayal. Ada orang bilang itu tukang mimpi, ada orang bilang itu visioner. Nah, jadi ini dua hal yang beda-beda tipis sebenarnya. Ya. Terus yang ketiga, mereka itu biasanya bisa menjelaskan bagaimana hipotesa atau teori-teori dia itu dipraktekkan. Karena tipikalnya pemikir itu biasanya dia bisa melakukan hal tersebut. Dan yang keempat, dia itu harus bisa menjelaskan dengan baik apa yang dia ingin lakukan. Kalau kita perhatiin,
kebanyakan founder-founder atau CEO itu mereka itu bisa public speaker. Karena kenapa? Memang harus seperti begitu, karena semua founder atau CEO itu sebenarnya salesman. Mereka harus jago ngomong, harus bisa mengartikulasi apa yang di dalam pikirannya, mengkomunikasikan kepada bawahannya, kepada anak buahnya, kepada semua company-nya dan sebagainya. Dan yang paling penting itu think big. Kalau misalnya venture mau mendanai satu company, kita tanya, kira-kira market size kalian itu berapa? Oh, setiap tahun kita bisa untung kira-kira 20 juta rupiah. Oh, itu kecil sekali. Kita pengennya itu triliunan, ratusan triliun. Mikirnya itu harus gede banget, walaupun belum tentu lo bisa tercapai. Kenapa? Karena kalau kamu mikir kecil, kamu udah dibatasin oleh pemikiran kecil itu. Jadi pikirannya itu harus gede banget. Kemudian tadi saya ada jelaskan tentang dumb money dan smart money. Apa sih yang dimaksud dengan smart money? Di zaman yang sekarang, di mana social network itu sudah kemana-mana ya, networking is really cheap. Artinya apa? Kalau dulu kita suka ada banyak broker deal. Kalau lu mau ketemu sama si bapak ini, lu bayar gua dulu, baru gua ketemuin dia, gua kenalin. Ada banyak yang kayak gitu di dulu. Sekarang nggak bisa. Ngapain gua bayar lu? Gua pakai LinkedIn aja, cari namanya, tek masuk, gua langsung send message. Halo pak, udah langsung ketemu, minta nomor telepon dong, langsung bisa telepon kan? Karena kita very well connected. Jadi network itu very cheap banget. Tapi credibility is really expensive. Saya hari ini kemari karena diajak Pak Niko. Kenapa Pak Niko? Saya mau contohnya aja ya, bukan artinya saya sombong atau gimana ya, contohnya aja. Karena saya dikenalin oleh orang yang saya percaya, sehingga karena orang yang saya percaya tersebut percaya dengan Pak Niko, makanya saya juga percaya Pak Niko. Nah itu kredibilitas apa? Kredibilitas orang ini yang kita percaya, common friend-nya kita, sama seperti investor, sama seperti pada saat orang memberi kamu uang. Orang memberi kamu uang itu harus datang dengan credibility. Karena kalau dia bawa credibility, nilai uangnya itu jauh dari uang yang sudah dia berikan. Tapi kalau investornya itu investor abal-abal, begitu dia masuk, semua orang bilang, lu ambil uang dari dia, gue nggak mau bisnis sama lu deh, nanti bisnis lu pasti gini. Nah itu ada different story, ya. Jadi itu proses pemilihan investor salah satunya. Kemudian proven track record. Jadi investor itu pasti punya sejarah sebenarnya. Dan di zaman kita sekarang itu enak banget. Kenapa? Karena internet is the permanent ink. Orang bikin salah, tinggal search di Google, ketahuan tuh borok-boroknya yang lama-lama itu seperti apa, ya kan? Makanya kalau kalian perhatiin, banyak banget itu orang-orang yang agak berumur, mereka takut banget masuk sosial media, apalagi kalau posisinya udah tinggi. Karena dia nggak ngerti, ini gue tulis apa nanti tiba-tiba nggak bisa hilang di internet. Nah itu ya. Jadi zaman sekarang itu enak banget, kita mau research investor, kita mau research tentang sejarah, biografi seseorang, itu kita bisa dengan gampang dan cepat. Jadi gunakan metode itu untuk mengerti orang yang memberi Anda investasi. Dan yang paling penting, investor itu harus mengerti visi dan bisa bekerja sama, harus ada empatinya. Dia harus mengerti konteks kenapa kamu memulai satu usaha, kenapa cara berpikir kamu seperti apa, latar belakang kamu seperti apa. Nah itu empatinya harus ada dan dia mengerti visinya itu mau kemana. Terus kapan sebenarnya kita harus raise uang? Apakah pada saat mulai ide, atau setelah ada prototype, atau secara alpha atau beta, atau setelah profitable, atau gimana? Menurut saya, kamu butuh raise uang itu agnostic, stage agnostic, tidak tergantung dengan stage company kamu. Yang penting, kamu harus agresif, kamu tahu apa yang kamu mau yang saya jelaskan tadi, dan kamu ketemu dengan investor yang tepat, yang bisa membawa banyak value. Pada saat itu kamu harus bisa decide, kamu mau raise uang dari dia. Ini saya jelaskan sedikit tentang proses startup di Indonesia ya. Tapi ini konteksnya benar-benar sempit di konteks digital. Malah lebih sempit lagi di consumer digital. Pada saat ini di Indonesia itu ada 4 proses sebenarnya yang terjadi. Pertamanya itu namanya ideation dan MVP, minimal viable product. Artinya orang itu punya ide, kemudian idenya itu dibikin dalam satu bentuk produk yang simple. Kenapa ada istilah MVP di proses startup Indonesia? Karena teknologi IT agak beda dibanding dengan proses produk making lainnya. Di teknologi IT itu siapa saja itu bisa membuat sesuatu.
dan semua itu bisa dilakukan dengan cepat sekali. Jadi proses pembuatan